Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan. Sistem informasi desa itu memang itu milik desa, dikelola oleh pemerintah desa. Namun demikian, sistem informasi desa itu boleh dan bisa diakses oleh masyarakat. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai acara ini, marilah pertama kali kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita diberi nikmat rahmat hidayah sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti acara webinar ini. Mudah-mudahan dari awal sampai dengan akhir kita tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada, kami mencoba untuk menyampaikan materi tentang sistem informasi desa bagi kemandirian desa. Kalau kita bicara tentang sistem informasi desa, maka landasan kita yang utama sekarang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Terutama yang menyangkut pasal ataupun yang termuat pada pasal 86. Nah, di sana ada 6 ayat, antara lain bahwa desa itu berhak untuk mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa. Nah, sistem informasi desa ini dikembangkan oleh pemerintah daerah, kabupaten ataupun kota. Nah, dari ayat ini berarti bahwa sebenarnya sistem informasi desa itu mestinya dirancang, dikembangkan oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun kota. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua mengatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan. Nah, ini ada kata wajib, berarti setiap desa itu nanti mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sistem informasi desa dan juga mengenai pembangunan kawasan perdesaan. Lalu ayat yang ketiga menyebutkan lagi sistem informasi desa. Sebagaimana yang termaksud di dalam ayat 2 di atas, ini antara lain meliputi beberapa fasilitas, yaitu perangkat keras, ya, seperti misalnya laptop, kemudian komputer, dan sebagainya. Kemudian juga perangkat lunak. Perangkat lunak ya seperti ada program-program, kemudian ada aplikasi dan lain sebagainya. Ada jaringan. Nah, mesti ini suatu syarat yang mesti harus ada ketika kita itu akan membuat sistem informasi desa, maka jaringan ini menjadi salah satu persyaratan utama. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia. Bagaimanapun juga sistem informasi desa itu mesti harus ada yang mengelola, harus ada yang menangani, yang memanage, yaitu sumber daya manusia. Yang mestinya ini dididik, dilatih supaya dia nanti mampu untuk mengoperasionalkan sistem informasi desa dengan baik. Yang keempat, sistem informasi desa itu meliputi data desa. Data-data yang terkait dengan pembangunan desa, data yang terkait dengan kawasan perdesaan, ataupun juga termasuk juga informasi-informasi yang lain yang berkaitan dengan pembangunan desa atau pembangunan kawasan perdesaan. Jadi yang dimuat di dalam sistem informasi desa itu adalah sebenarnya cukup banyak, cukup membutuhkan data yang lengkap, yang banyak, yang itu bisa untuk memberitahukan ataupun untuk menyebarluaskan informasi yang dimiliki oleh suatu desa ke khalayak ramai. Yang ayat 5, sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi, itu dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat
dan juga oleh semua para pemangku kepentingan atau semua stakeholder. Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya sistem informasi desa itu memang itu milik desa, dikelola oleh pemerintah desa. Namun demikian, sistem informasi desa itu boleh dan bisa diakses oleh masyarakat. Baik itu masyarakat yang menjadi warga atau penduduk desa yang bersangkutan, ataupun warga masyarakat dimanapun mereka berada. Demikian juga harus bisa diakses oleh siapapun yang membutuhkannya, ataupun istilah lainnya adalah diakses oleh stakeholder siapapun yang memerlukannya. Nah, selanjutnya yang ayat ke-6, pemerintah daerah, kabupaten ataupun kota itu mestinya menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten atau kota untuk desa. Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa yang namanya perencanaan pembangunan desa itu memang titik beratnya adalah mengakomodir usulan ataupun inisiatif dari masyarakat yang kita kenal dengan usulan ataupun perencanaan pembangunan partisipatif. Namun demikian juga tidak menutup kemungkinan bahwa dari tingkat kabupaten, tingkat kota itu biasanya juga mempunyai perencanaan pembangunan yang harus disampaikan ke desa. Oleh karena itu desa harus diinformasikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa sih sistem informasi desa itu? Sistem informasi desa ini adalah seperangkat alat yang dibangun untuk mendukung peran komunitas di tingkat desa di dalam pengelolaan potensi yang dimiliki oleh desa maupun sumber daya yang ada yang dimiliki oleh desa tersebut. Ya, sekali lagi, jadi sistem informasi desa itu sebenarnya nanti berisi tentang data, tentang informasi yang dimiliki desa. Dan itu bertujuan untuk membantu pemerintah desa ketika menyimpan data dan juga untuk mempermudah cara mencarinya. Sistem informasi desa terdiri dari beberapa bagian yang merupakan himpunan dari perangkat yang berbasis teknologi dan perangkat sosial yang dikelola dalam dinamika kehidupan masyarakat di tingkat desa. Jadi saya sampaikan bahwa syarat untuk program ataupun sistem informasi desa itu harus ada jaringan, harus ada perangkat lunak, perangkat keras, kemudian juga ada pengelolanya. Nah ini menjadi satu kesatuan untuk bisa menyelenggarakan sistem informasi desa dengan baik. Kemudian sistem informasi desa itu juga sebagai sebuah sistem informasi yang konten atau isinya itu menjadi bahan utama dari SID tersebut. Jadi isinya itulah yang menjadi inti dari sistem informasi desa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, data-data yang dibutuhkan untuk sistem informasi desa itu meliputi apa saja? Sebenarnya banyak, ya, banyak sekali yang bisa dimuat atau yang bisa dimasukkan di dalam sistem informasi desa. Antara lain adalah profil desa. Setiap desa, dimanapun desa itu berada, pasti punya profil. Kita tahu juga bahwa nama profil desa itu isinya adalah berbagai macam terkait dengan ya desa itu sendiri. Misalnya letak geografi, batas wilayah secara administratif, kemudian data tentang kependudukan, data tentang sarana prasarana, tentang sosial budaya, ekonomi, dan sebagainya. Nah, profil desa ini selalu diupdate, selalu diperbaharui, sehingga menjadi profil desa yang sebenarnya datanya itu data yang terbaru. Kemudian yang kedua yang dimasukkan dalam sistem informasi desa itu adalah data dasar keluarga. Bapak Ibu saudara sekalian, jika suatu desa itu sudah mempunyai SID, kemudian juga memuat tentang data dasar desa, data dasar keluarga, itu sebenarnya itu sangat akan membantu pemerintah desa ketika mau memberikan pelayanan publik. Ya. Nah, karena apa? Karena dengan diberikan ataupun dimasukkannya data dasar keluarga, maka setiap anggota masyarakat di desa itu yang membutuhkan pelayanan administrasi, maka dengan cepat itu bisa dilakukan ataupun dilayani. Nah, mungkin juga ini nanti kaitannya dengan manfaat, nanti di belakang akan saya sampaikan data
dasar keluarga itu gunanya untuk apa. Kemudian yang ketiga, potensi sumber daya alam. Bapak Ibu, desa itu selalu memiliki sumber daya alam. Ya, entah dimanapun desa itu berada. Hanya memang sumber daya alam di desa satu desa dengan desa yang lain itu mestinya berbeda-beda. Ada yang menjadi sumber daya unggulan, ada yang memiliki sumber daya ya tanah yang subur, ada yang memiliki sumber daya alam berupa sumber mata air, atau mungkin panorama pegunungan yang indah, atau mungkin juga berupa pantai, atau mungkin yang lain. Ya,